NE100200187 dari program studi geografi. Saya berasal dari Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Di dalam video ini akan mempresentasikan tentang struktur geologi yang ada di wilayah saya. Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang letaknya berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara geologi, Kabupaten Magetan termasuk dalam zona tengah yang merupakan zona depresi. Di zona tersebut muncul penunjaman lempeng atau disebut subduction zone sebagai akibat gerakan lempeng Eurasia yang menumbuk lempeng Pasifik. Di Kabupaten Magetan sendiri terdapat bentuk struktur arsitektur kerak bumi seperti daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, danau, dan juga jurang. Yang pertama adalah daerah dataran tinggi. Dataran tinggi di wilayah Magetan itu berada di Kecamatan Poncol, kemudian Kecamatan Pausan, dan Kecamatan Panekan. Lahan di daerah dataran tinggi itu biasanya digunakan untuk lahan pertanian, kemudian juga pemukiman. Dan dataran tinggi itu terbentuk karena proses erosi dan sedimentasi. Dan lahan pertanian di dataran tinggi itu biasanya digunakan untuk menanam sayuran karena tanahnya itu subur dan cuaca dan suhunya itu dingin. Jadi cocok untuk ditanami sayuran dan sejenisnya. Yang kedua adalah daerah pegunungan. Di Magetan sendiri, gunung yang paling tinggi itu adalah Gunung Lawu. Kemudian ada juga Gunung Sidoramping yang berada di Kecamatan Pausan, kemudian Gunung Kendil yang berada di Kecamatan Poncol, kemudian ada juga Gunung Kukusan yang berada di Kecamatan Poncol juga, dan juga Gunung Blego dan Gunung Bungkuk yang berada di Kecamatan Parang. Kemudian yang terakhir adalah Gunung Bancak. Gunung Bancak sendiri termasuk berada di Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Parang, dan Kecamatan Lembean. Yang ketiga adalah daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah di Kabupaten Magetan itu terletak di Kecamatan Bendo, Kecamatan Maspati, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Takeran, Kecamatan Muntoronadi, Kecamatan Kartoharjo, dan juga Kecamatan Takeran. Daerah tersebut memiliki jenis tanah yaitu tanah regosol kelabu. Kemudian penggunaan lahannya itu biasanya digunakan untuk area persawahan, kemudian juga daerah pemukiman. Namun di daerah dataran rendah itu pemukimannya itu lebih menyebar dan juga sawahnya itu biasanya ditanami seperti padi, kemudian sejenis palawija. Dataran rendah tersebut terbentuk akibat proses sedimentasi Kemudian yang keempat adalah sungai. Di wilayah Magetan memiliki sungai yang terpanjang, yaitu Sungai Gandong yang mengalir langsung dari Gunung Lawu. Yang terakhir adalah jurang. Biasanya di Kabupaten Magetan itu jurangnya terletak di daerah pegunungan atau yang berada di daerah dataran tinggi, seperti di daerah Poncol, Pausan, dan juga Panekan.
Selanjutnya adalah proses-proses geologi yang terjadi di wilayah Kabupaten Magetan. Salah satu contoh proses geologi yang terjadi di wilayah Kabupaten Magetan adalah proses terbentuknya Gunung Lawu. Gunung Lawu adalah gunung api kuarter di bagian dari busur Sunda yang terbentuk akibat penunjaman kerak Indo-Australia di bawah kerak Eurasia. Lawu merupakan salah satu gunung api aktif tipe B Pulau Jawa, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi erupsi di masa yang akan datang. Gunung Lawu berada pada zona transisi antara Jawa bagian barat dengan Jawa bagian timur. Kerak Sundaland di bawah Jawa bagian barat dan Sumatera cenderung lebih tebal dan tua dibandingkan dengan kerak di bagian Jawa bagian timur yang tersusun produk magmatisme Paleogen-Neogen. Dalam sejarahnya, Lawu tua dan Lawu muda menghasilkan produk gunung api berkomposisi andesitik. Produk Lawu tua tersebar dominan di daerah selatan dan sedikit di sebelah utara. Sedangkan produk Lawu muda dominan tersebar di sebelah utara. Gunung Lawu dihasilkan oleh adanya proses penunjaman pada masa kuarter muda yang terjadi secara terus-menerus sehingga pada saat ini, pada masa pertengahan Pleistosen, berlangsung aktivitas Gunung Jobolarangan atau Lawu tua yang diikuti oleh runtuhannya lereng gunung api di sepanjang Sesar Cemoro Sewu. Aktivitas vulkanisme tersebut membentuk kerucut lawu muda di bagian tepi sesar utara. Sesar pada umumnya ke arah timur laut sampai barat daya dan saling berpotongan. Di antara sesar Gunung Lawu terdapat sesar yang berpotongan dengan sesar Sidoramping dan kemudian sesar Sidoramping berpotongan dengan sesar Cemoro Sewu. Karena terjadinya proses vulkanisme secara terus-menerus tersebut, secara umum daerah tersebut mempunyai ketebalan tanah yang dalam dan subur. Formasi geologi yang berpotensi menentukan pola sungai yang terbentuk sehingga berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air dan berpengaruh terhadap sifat, keterpadatan, serta kualitas air tanah karena sifat fisik dan batuannya. Berdasarkan peta geologi lembar Surakarta Girotontro dan lembar Ponorogo, daerah di antara Sungai Grompol dan Sungai Tempuran terdiri dari batuan aluvium. Batuan tersebut banyak terdapat di sepanjang lembah Bengawan Solo. Batuan tersebut tersusun dari lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal. Ketebalannya berkisar dari beberapa sentimeter hingga 3 meter. Bongkahannya kebanyakan batuan vulkanik terutama andesit berdiameter sampai sebesar 1 meter. Kebanyakan keras dan tidak lapuk. Terdapat juga bongkahan-bongkahan batu gamping dan batu pasir jarang. Kemudian endapan lahar lawu. Satuan ini terdiri dari jenis batuan andesit, basal, dan sedikit batu apung beragam ukuran yang bercampur dengan pasir gunung api. Sebenarnya terutama mengisi wilayah dataran di kaki gunung api atau membentuk beberapa perbukitan rendah. Mata air banyak ditemukan pada satu batuan ini. Formasi batuan ini merupakan formasi yang mendominasi pada daerah penelitian. Kemudian batuan gunung api Lawu.
Satuan ini terdiri dari jenis batuan breksi gunung api, lava, tuff, dan sisipan lava andesit. Pada umumnya, berupa endapan lahar dengan sumber dari Gunung Lawu dan kepingan batuan pada breksi umumnya bersusun andesit. Satuan ini tersebar mulai dari puncak Gunung Lawu sebelah utara sampai Bengawan Solo. Tebal batuan ini diduga lebih dari 250 meter dan menebal ke timur. Sebaran batuan geologi ini berada di Sungai Grompol dan Sungai Tempuran.